Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang hingga subuh ini Allah bangunkan kita kembali meneruskan risalah kehidupan kita. Mudah-mudahan bangunnya kita pada hari ini dengan semua aktivitas kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hai hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian dari bulan lalu. Kita masih membahas bagaimana fungsi Quran dalam kehidupan, dan hari ini kita akan belajar sama-sama inspirasi dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ini berkaitan dengan bulan ini, di bulan terakhir dalam penanggalan Hijriyah, bulan Zulhijjah. Kita tahu bahwa ada peristiwa besar yang selalu berulang setiap tahun, dan peristiwa itu ada sosok-sosok mulia di balik cerita tentang Idul Adha atau bulan Zulhijjah ini, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita sudah melaksanakan bersama kemarin berkorban di hari raya ini. Mudah-mudahan korban kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum bisa berkorban, tahun depan mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mendapatkan rizkinya yang halal untuk bisa berkorban. Dan terima kasih pula karena kirimannya datang, saya terima Pak DKM, terima kasih. Ada kiriman daging juga ya, kambing ya? Sapi. Alhamdulillah, di rumah memang luar biasa. Kami banyak tamu juga yang minta ke rumah, tapi alhamdulillah berarti berkah. Baik, kita akan belajar sama-sama hari ini masih melanjutkan kajian bulan lalu. Maraju utama kita di surat Yunus, surat ke-10 ayat ke-57, di mana di ayat ini Allah memberikan kepada kita penjelasan dan penerangan tentang fungsi Quran. Ada 4 dalam kehidupan kita. Yang pertama sebagai mau'izah, sebagai pelajaran. Yang kedua sebagai syifa lima fi sudur, penawar, pencegah atau pengobat penyakit yang ada dalam dada. Hudan yang ketiganya, dan yang keempat sebagai rahmah bagi orang-orang yang beriman, tentu saja lil mukminin. Dan kita masih melanjutkan karena fungsi Quran yang pertama ini masih panjang kita bahas, kaitannya dengan Quran sebagai mau'izatu min rabbikum, sebagai mau'izah, sebagai pelajaran, kisah-kisah masa lalu yang luar biasa bisa kita ambil sebagai inspirasi dalam kehidupan. Tadi imam kita juga membaca ya, di rakaat yang kedua di surat Ali Imran ada penjelasan yang luar biasa mengapa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati. Jadi bersyukurlah orang-orang beriman itu karena diutusnya di kalangan mereka seorang nabi yang berfungsi memberikan 3 nilai dakwahnya kepada kita hari ini, sampai hari ini ya. Yatlu alaihim ayati, kita dibacakan ayat Allah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini bagian dari fungsi Quran yang pertama, mau'izatum min rabbikum, adalah bagian dari keberuntungan kita sebagai orang beriman karena Rasul diutus hingga hari ini menjadi pelajaran bagi kita, karena Rasul yang pertama yatlu alaihim, membacakan ayat Allah kepada kita. Tadi ya, Ali Imran ayat 164 tadi dibaca oleh imam kita di rakaat yang kedua. Semoga menginspirasi kita juga bahwa pentingnya kita dalam rangka mengkaji Quran, bahwa fungsi Quran yang luar biasa pertama sebagai
mauizah, pelajaran. Ya. Kita juga kemarin diingatkan di surat Yusuf ayat yang ketiga, nahnu nakusu alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepadamu ya Rasul kisah yang paling baik dengan diturunkannya Al-Quran. Baik, kita masih di poin yang pertama dari fungsi 4 fungsi Quran dalam kehidupan kita, yaitu sebagai mauizah. Nah, tadi surat Yusuf, surat yang ketiga, 12 ayat yang ketiga, nahnu nakusu alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepadamu ya Rasul kisah terbaik. Dengan apa? Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan diturunkannya, diwahyukannya Al-Qur'an kepada baginda Rasul dan tentu kepada kita. Maka tadi Rasul berfungsi dalam kehidupan dunia Islam kita hari ini. Ada 3 tadi dibacakan di Ali Imran 164. Yang pertama, yatlu alaihi, membacakan ayat Allah, wa yuzakkihi, membersihkan jiwa, menguatkan mental, menguatkan psikologis kita. Dan yang keempat, yang ketiganya adalah yu'allim, mengajarkan kepada kita semua. Maka Quran turun menjadi keberkahan buat kita semua. Semoga Allah mudahkan kita dalam memahami Al-Quran dari apa yang kita pelajari hari ini. Nah, dalil utama kita ketika membahas Nabi Ibrahim itu di surat Al-Mumtahanah, surat ke-60 ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatu fi Ibrahim walladzina ma'ah, ila akhir ayat. Sungguh telah ada, benar-benar ada suri teladan yang baik, ya, uswatun hasanah fi Ibrahim, di dalam diri Nabi Ibrahim, tidak hanya diri beliau, walladzina ma'ahu, tapi orang-orang yang bersamanya. Berarti ada anaknya, ada istrinya, ada lingkungannya, ada masyarakatnya. Inilah yang menjadi pondasi kita dalam rangka meneliti tentang, mengkaji tentang bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita, dalam pendekatan psikologis. Ada profil Nabi Ibrahim, banyak profil tentang perilaku, akhlak, etika yang beliau contohkan dalam Quran. Tetapi hari ini kita akan membahas profil Nabi Ibrahim yang ada dalam Quran surat ke-16 An-Nahl dari 120 sampai 122. Jadi ada profil Nabi Ibrahim yang secara khusus dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat ke-120 hingga 22 yang nanti mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dari cerita ini yang berkaitan dengan kehidupan kita dan sisi psikologis kita. Yang pertama di surat An-Nahl ayat ke-120, Inna Ibrahim kana ummah, sungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah. Nah, ummah ini kaitannya dengan banyak pendapat para ahli tafsir tentang kata ummam atau ummah, jadi tafsiri dengan imam ya. Yang paling gampang dipahami oleh kita imam. Tapi imam di sini berbeda dalam perspektif politik. Dalam kajian politik Islam atau fikih siasa, imam dalam perspektif Syi'i atau Syiah, imam adalah pimpinan tertinggi dalam politik. Sementara dalam fikihnya Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam itu adalah pemimpin yang bisa memberikan ilmu, memimpin dalam sholat, dalam kehidupan yang lain, tapi bukan pemimpin tertinggi dalam politik. Di dalam perbedaannya antara Syi'i dengan Ahlu Sunnah, Syi'i itu adalah Syiah, Sunni itu Ahlu Sunnah. Dalam pendekatan kepemimpinan, perbedaannya kalau di Syi'i imam itu pemimpin tertinggi, kalau di Ahlu Sunnah itu khilafah atau khalifah. Perbedaan politik ya, tapi kalau dalam bahasa tafsir ini tidak terkait dengan politik, tapi al-ummah itu beberapa ahli tafsir memahami bahwa ummah adalah seorang imam, seorang panutan, seorang yang bisa dijadikan sebagai tauladan dalam kehidupan. Nah, mengapa begitu tingginya beliau disebut dengan ummah? Maka ada karakter yang dimiliki melekat pada diri beliau, ini yang menjadikan mengapa beliau dianggap sebagai ummah atau pemimpin bagi manusia. Yang pertama, beliau memiliki karakter yang qanata lillah.
sosok yang selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sama-sama mendengar bagaimana kisah cerita daripada khatib kita tentang Nabi Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Nabi Ibrahim itu sejak kecil sudah memiliki pengalaman hidup yang luar biasa hebat. Beliau dibesarkan di komunitas pembuat patung. Tuhannya disembah, Tuhannya bisa dilihat, tetapi beliau mendapatkan hidayah dan tidak percaya bahwa Tuhannya bisa dibuat oleh manusia, disembah oleh manusia pula. Maka beliau yang pertama memiliki qanatalillah, memiliki kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai karakter yang hanifan. Hanifah itu kaitannya dengan akidah. Maka dilanjutkan di berikutnya, walam yakun minal musyrikin. Nanti kita bahas bagaimana hanif dalam perspektif kajian kita. Dan karakter yang berikutnya di surat yang sama ayat 121-nya. Syakirul li'an'ami. Beliau juga pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang keempatnya yang luar biasa, ini menjadi kata kunci sebenarnya, wahadahu ila sirati mustaqim. Allah memilih serta menunjukinya ke jalan yang lurus. Nah, dari itu semua, maka di 122-nya beliau diberikan keistimewaan luar biasa. Wa atainahu fid dunya hasanah. Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Maka ini kaitannya dengan peristiwa haji. Doa yang ketika mungkin sudah pergi haji atau ketika sedang tawaf ya, doa sabut zakat yang dibaca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi ada orang yang pergi haji, itu doanya hanya sedikit di surat yang sama, Al-Baqarah ayat 201 202. Ada orang yang pergi haji, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia hanya ingin mendapatkan dunia saja. Maka tidak heran kalaupun ribuan orang pergi haji belum bisa mengubah kebiasaan masyarakatnya. Kenapa? Karena ada yang berdoa. Nabi Ibrahim itu diberikan dua keistimewaan. Di dunianya mendapatkan kebaikan, di akhiratnya menjadi orang yang soleh. Itulah yang menginspirasi doa tadi ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, Al-Baqarah ayat 221 itu cerita tentang doa yang dibaca Nabi Ibrahim. Nah, kita masuk di kajian kita bagaimana dalam pendekatan psikologisnya, bahwa ada 4 karakter yang bisa kita ambil pelajaran dari profilnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang bersamanya. Yang pertama, beliau disebut dengan ummah, sebagai pemimpin, sosok leader, sosok suami, sosok pimpinan masyarakat yang baik. Pada ayat tadi minimal ada 4 karakter. Kita mudahkan dengan 4M saja, biar gampang diingat. Nabi Ibrahim memiliki karakter yang luar biasa hebat dengan minimal memiliki 4M pada ayat ini. Tentu masih banyak ya karakter-karakter lain, tapi setidaknya dari surat An-Nahl kita bisa belajar bahwa ada 4 profil karakter yang beliau miliki yang luar biasa hebat. Mudah-mudahan bisa kita pelajari bersama. Yang pertama, beliau memiliki keistimewaan qanatalillah, memiliki komitmen beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau memiliki sikap yang hanif, akidah yang lurus, hanifan. Dan yang ketiga, mampu selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Syakirul li'anumi. Dan yang keempatnya adalah hadahu ila sirati mustaqim, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara keistimewaan profil karakter dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, memiliki komitmen beribadah. Dalam cerita yang lain, dalam surat Fussilat ayat ke-30, Allah menjamin kepada siapa saja, termasuk kita ya,
Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah, komitmen dalam beribadah, mengabdi pada Allah SWT, maka Allah akan turunkan malaikat, ya. Tatanazzalu alaihi malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ada dua kata di sini yang sering kita jadikan rujukan dalam pembahasan psikologis, yaitu takhafu, tahzan. Khauf dan tahzan, takut dan sedih. Ya, bulan lalu kita bahas tentang sugesti. Di antara poin penting dalam sugesti itu adalah dicabutnya atau hilangnya rasa takut dan sedih yang berlebihan. Karena sedih yang berlebihan dan takut yang berlebihan bisa berdampak kepada penyakit psikologis, entah stres, entah depresi dan sebagainya. Nah, kita bandingkan dalam Islam itu ada terapi mental yang ini ada 8 terapi yang dijadikan sebagai wasilah terapi dalam psikologi Islam dalam rangka membenahi mental yang tidak baik dalam Islam. Yang pertama dengan sholat. Kita sering bahas dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk komitmen dalam di antara 8 ini. Minimal mana yang bisa, atau diantara ibadah yang kita lakukan, mana yang menjadi ibadah unggulan kita, ibadah yang menjadi favorit kita, antara sholat, zakat, saum, atau zikir dan lainnya. Kenapa sholat menjadi salah satu terapi terbaik dalam menjalani terapi mental dalam Islam itu? Karena Allah sudah memberikan jaminan kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 45, 46 dan Al-Baqarah 153. Salat secara khusus disebutkan terkait dengan terapi mental, Pak. Terapi psikologis. Maka di Al-Baqarah 45, 46, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Secara khusus nih, maka para ahli kejiwaan, beberapa peneliti psikologi, mereka melihat betapa hebatnya terapi dengan sholat itu yang bisa mengubah penyakit-penyakit yang ada dalam mentalitas kaum muslimin atau penyakit-penyakit psikologis. Nah, sholat ternyata tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sholat itu bisa menjadi wasilah terapi kesehatan mental, terapi psikologis bagi kita orang Islam. Tadi ya, Al-Baqarah 45 dan 46-nya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Tentu wasta'in di sini semua hal ya. Karena kita sudah berpasrah ketika dalam Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dalam pendekatan psikologi Islam bahwa terapi yang bisa kita gunakan pertama adalah salat. Perlunya memperbaiki sholat. Bahkan hadirin kita pernah bahas, dan ini semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Cerita tertinggi ketika penghuni surga digambarkan dalam Quran juga mereka-mereka yang mendawamkan sholat tetapi bukan sholat wajibnya. Artinya sholat wajib sudah lewat nih, nggak mungkin ditinggalkan, tapi sholat tambahan, sholat sunnahnya. Misalnya di surat ke-51 ayat yang ke-16, ayat ke-17 ya. Kanu qalilan minal lail ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang mengurangi waktu tidurnya untuk sholat malam. Ini terkait dengan surat 73 ayat yang ke-6. Innal lail hiya asyaddu. Sungguh bangun malam itu menguatkan jiwa. Jadi ternyata kenapa kita perlu belajar para Ibrahim berkomitmen dalam ibadah? Karena ibadah yang kita lakukan itu dalam pendekatan psikologi modern menjadi terapi mental terbaik, Bapak Ibu. Makanya harusnya orang Islam tidak ada stres nih kalau memahami fungsi ibadahnya. Ya, jadi kenapa tadi sholat menjadi terapi pertama? Karena ternyata tadi ya disebutkan di Al-Baqarah 45, 46 dan 153 wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sabar kaitannya dengan proses bagaimana mencari pertolongan
atau dalam berusaha minta tolong pada Allah itu, yang kedua dengan sholat. Tadi ternyata sholat itu adalah amalan penghuni sorga, capaian tertinggi bagi orang bertakwa, yang digambarkan dalam surat 51, surat Az-Zariyat ya, dari 15 sampai dengan 19. Yang tadi saya bacakan di surat 51 ayat 17-nya. Kanu qalilan minal lail ma yahjaun. Mereka mengurangi waktu tidurnya untuk sholat malam. Dan ini dikuatkan di surat 73, surat Al-Muzammil ayatnya ke-6. Innal lail hiya asyaddu. Sungguh bangun malam itu menguatkan jiwa. Maka mudah-mudahan tadi kita sempat qiyamul lail, ya, bisa minimal menjalankan profilnya penghuni sorga tadi. Kemudian sekaligus menterapi jiwa kita sendiri. Ya, jadi ketika kita beribadah sebenarnya itu bagian dari terapi, dan terapi kesehatan mental dalam Islam yang ini disepakati oleh para ahli kejiwaan, terutama psikologi Islam, itu sholat menjadi barometer pertama. Masya Allah ya, terlepas dari nanti fikih, bahkan nanti di hadapan Allah ketika di padang mahsyar itu pertanggungjawaban pertama yang ditanya adalah tentang sholatnya, karena sholat adalah barometernya. Ya, dalam kehidupan juga sholat bisa menjadi wasilah untuk berperilaku baik. Di surat ke-29 ayat 45, ya, kita pasti sudah hafal ayat ini. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ya, jadi sehingga sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inilah kenapa terapi pertama dalam kesehatan mental dalam Islam itu sholat menjadi barometer pertamanya. Maka mudah-mudahan kita semua bisa memperbaiki kualitas sholatnya dan menambah ritme sholatnya, terutama sholat sunnah. Dan di antara kehebatan sholat sunnah yang ada itu, sholat malam atau qiyamul lail menjadi pimpinan atau sholat sunnah yang terbaik untuk kaitannya dengan terapi kita. Tadi ya disebutkan pertama Al-Baqarah 45-46, kemudian di surat 51 ayat ke-17, kemudian surat 73 ayat yang ke-6. Ini semua bagian dari terapi dalam kehidupan kita sebenarnya. Itulah mengapa kita perlu belajar kepada beliau Nabi Ibrahim, karena beliau disebutkan Allah SWT qanata lillah, memiliki komitmen beribadah. Jadi di antara terapi yang disepakati oleh para ahli, pertama adalah sholat, yang kedua zakat, infak, dan sedekah. Ya, ini juga sama ya, disebutkan tadi profil penghuni sorganya juga menyatakan tentang mereka berbagi. Surat 51 ayat ke-19-nya. Wabil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim kullu sa'il wal mahrum. Mereka memberikan harta yang dimilikinya untuk orang lain. Nah, kenapa terapi mental? Kalau tadi sholat itu bisa memberikan terapi terbaik untuk kehidupan jiwa kita, maka infak, sedekah juga sama. Diceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 262 bahwa infak yang baik, sedekah yang baik, zakat yang baik itu akan memberikan dampak kepada tiga hal. Pertama, ajruhu inda rabbihim, dapat pahala itu pasti. Yang kedua, wala khaufun alaihim, dijauhkan dari ketakutan. Wala hum yahzanun, dijauhkan dari kesedihan. Kita sering bahas bahwa rasa sedih dan rasa takut itulah yang sebenarnya menjadi pemicu munculnya penyakit psikologis, entah stres, entah depresi. Misalnya rasa takut, rasa takut berlebihan bisa menjadi cemas. Nama penyakitnya anxiety disorder. Bayangkan rasa takut, khauf itu bisa naik ketika tidak ada solusi menjadi kecemasan. Anxiety, mungkin kita sering mengalami ya, rasa cemas dalam kehidupan. Jadi takut itu bisa berubah menjadi cemas, dan ketika cemas itu menghinggapi di jiwa kita, maka bisa naik menjadi stres. Sebaliknya rasa sedih juga sama.
sedih bisa menular atau berdampak kepada penyakit depresi. Maka ternyata infak yang kita berikan dengan baik tentu saja di Al-Baqarah 262 tadi menjamin pada 3. Yang pertama ajruhu, dapat pahala, ini nanti urusan kita di akhirat. Tapi di dunia yang penting wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dijauhkan dari kesedihan, ketakutan dan kesedihan. Jadi takut tadi memicu munculnya cemas dan stres, sedih bisa menjadi pemicu munculnya depresi. Kita sudah bahas bulan lalu ketika contoh dari Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau mengalami problem, rasa sedih yang berlebihan yang kemudian bisa berdampak kepada penyakit fisiknya. Sedih yang dalam psikologi modern dikenal dengan penyakit psikosomatis. Mohon maaf. Penyakit fisik yang dipengaruhi oleh kondisi psikologisnya. Yang kemarin kita bahas ya, surat di surat Yusuf ayat 84, 83 sampai 86, 84, 85, 86, kemudian 96 terapi yang Allah berikan. Nabi Yakub mengalami apa yang disebut dalam psikologi modern dengan penyakit psikosomatis. Rasa sedih yang beliau alami kemudian berdampak kepada katarak atau kebutaan matanya. Ini yang menarik ya. Baik, jadi sholat, yang kedua zakat atau sedekah atau infak tadi diserasa dan Al-Baqarah ayat 262 terkait dengan terapi mental. Ya. Maka kalau kita sedang punya hajat dan punya masalah, tadi sholatnya diperbaiki. Yang kedua wasilahnya dengan infak, sedekah, selama diberikannya dengan cara yang baik, cara yang tepat, di waktu yang tepat, kepada orang yang tepat, dengan cara yang baik, tentu berdampak baik. Tadi Al-Baqarah ayat 262. Dan mudah-mudahan kita hari ini juga sudah berinfak, karena infak itu termasuk bagian amalan harian tadi yang dilakukan oleh penghuni surga. Ya, surat 51 ayat 19-nya. Itu terkait dengan salat malam, istighfar, kemudian sedekah, itu kaitannya amalan harian. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan. Kita mungkin tidak mengamalkan semuanya. Salat malamnya mungkin sering ketinggalan, baca Qur'annya juga mungkin sering kelewatan, istighfarnya juga, zikirnya sering kelewatan, sedekahnya sering kelewatan. Mari kita jadikan pilihan mana yang menjadi favorit kita. Oh, saya mau favoritnya tidak pernah ketinggalan qiyamul lail, jaga betul itu. Oh, saya ingin istighfar di waktu sahur, waktu menjelang adzan subuh, zikirnya itu sebagaimana firman Allah tadi, wabil asharihum yastaghfirun, mereka istighfar di waktu sahur. Ya, surat Az-Zariyat ayatnya ke-18 tadi. Semua kita juga bisa mempraktekannya. Jadi pilihan mana yang bisa kita jadikan amalan rutin dan menjadi pemberat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terapi yang digunakan adalah dengan saum, puasa. Secara fikih kita sudah melewati saum Ramadan, tetapi ada saum sunnah yang juga bisa dijadikan terapi, karena sudah diteliti Bapak Ibu oleh para ahli. Yang teliti bukan orang Indonesia, bahkan bukan orang Islam juga. Yang teliti adalah mereka-mereka yang penasaran kepada Islam kaitannya dengan kesehatan fisiknya. Tentu sampai hari ini Bapak Ibu pasti yang pernah mengalami operasi itu disuruh puasa juga. Apa kaitan puasa dengan kesehatan fisik dan psikis kita? Tentu sudah makin banyak ya. Mungkin kemarin Ramadan kita sudah banyak jelaskan bagaimana puasa itu menjadi terapi kesehatan baik fisik maupun psikis. Yang keempat adalah haji. Ya, ini jamaah haji kita sudah mulai ada yang pulang. Semoga menjadi haji yang mabrur. Ya, menjadi pembeda ya, ketika nanti pulang berbeda dari sebelum pergi haji, karena haji adalah amalan yang rukun Islam yang kelima, terakhirnya, yang menjadi puncaknya sebenarnya. Kalau sudah pergi haji harusnya orangnya sudah sempurna dalam beraktivitas harusnya, karena haji itu puncak dari
ibadah yang tidak hanya melambangkan fisik tapi juga psikisnya. Kemudian ada terapi kesabaran, ya, ada istighfar dan taubat, zikir dan berdoa. Ini di antara terapi-terapi yang kaitannya dengan komitmen dalam beribadah. Maka ketika kita bahas tentang profil Nabi Ibrahim pertama, beliau memiliki komitmen beribadah, maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita juga untuk berkomitmen dalam ibadah. Allahumma aina ala syukrika wa zikrika wa husni ibadatik. Hafal Pak Zainal doanya? Hafal ya. Pak Zainal selalu hafal ya, insyaallah ya. Minta agar Allah tetapkan kita dalam berkomitmen. Bahkan baginda Rasul ngajar kita juga doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuasaan oleh Allah untuk berkomitmen dalam beribadah. Makanya di surat yang ke-15 ayat terakhirnya di 99 Rasul diberikan penjelasan, ditegaskan oleh Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Allah sampai titik darah penghabisan. Al-yakin itu artinya kematian. Ya, maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita berkomitmen dalam ibadah sampai kematian kita datang. Ya, dan itu perlu kesabaran. Masih ingat doanya sabar, Pak Zainal? Ingat. Rabbana afrih alaina sabara wa tawaffana muslimin. Mas hafal? Coba. Rabbana afrih alaina sabara wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikan kesabaran dan matikan dalam kondisi berserah diri. Masih ingat surat apa itu? Ayo Mas Zainal, ujian ini. Nanti catat ya, ini doa penting. Ya, doanya dalam surat ke-7 ayat 126 di terakhir ayatnya. Rabbana afrih alaina sabara wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan kesabaran dan wafatkan, matikan dalam kondisi berserah diri beribadah. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu yang pertama memiliki qanatalillah, memiliki komitmen pada Allah untuk beribadah. Masyaallah ya, mudah-mudahan dihafalkan doanya Pak Zainal. Bulan depan kita ujian. Baik, itu yang pertama. Ya, karakter pertama yang perlu kita pelajari dari Nabi Ibrahim, qanatalillah. Yang kedua, hanifah, memiliki sikap yang hanif. Nah, hanif itu dalam tafsir Jalalain itu disebutkan ma'ilan anil adba atyani kullaha ila dinil qayyim. Ini kata beliau ya, Imam Jalalain di kitabnya. Yang disebut dengan hanif itu adalah condong menjauhi segala agama kekafiran seluruhnya, kata beliau, dan mendekatkan kepada agama yang lurus atau tauhid. Jadi terbebasnya hanif itu karena beliau tadi sebutkan lam yakun minal musyrikin, beliau bukan orang musyrik, itu artinya hanif itu adalah lurus akidahnya. Maka Syekh Abdurrahman Al-Badr itu beliau justru lebih menafsiri, menjelaskan lebih jauh ya. Dari syarah Qawaid Al-Arba di halaman 30, kata beliau, hanif adalah condong menjauh dari semua kebatilan. Jadi semua, tidak hanya akidah tapi kebatilan. Maka hanif itu dicontohkan akidahnya lurus, imannya kokoh, perilakunya baik. Nah, apa kaitannya sikap hanif ini dalam kehidupan kita yang perlu kita ambil? Kaitannya dengan psikologis kita. Maka di surat yang ke-6 ayat 82 sebagai jawaban yang bisa kita pelajari dan ambil hikmah dari sikap hanif. Jadi tadi yang kedua, Nabi Ibrahim adalah hanifah. Hanif itu orang yang memiliki akidah yang lurus. Bayangkan beliau
dibesarkan di komunitas keluarga pembuat patung, Pak. Bahkan keluarganya walaupun masih berbeda pendapat apakah Azar itu ayahnya atau pamannya. Kan dalam bahasa Arab itu ayah dan paman itu hampir sama, disebut dengan abun, abbi juga. Sebutan seringkali saking begitu dekatnya antara ayah dengan paman kita. Nah, Azar itu pembuat patung, produsen patung. Beliau sejak kecil sudah interaksi hegemoni masyarakatnya, pembuat patung, penyembah patung, tetapi beliau dijaga oleh Allah dengan hanif, yaitu lurus dalam akidahnya. Maka dampak dari akidah yang lurus itulah yang bisa kita ambil hikmahnya. Di surat yang ke-6, surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, kemusyrikan, kezaliman, kepadanya diberikan dua pada ayat ini. Pertama, ulaika ladzi al-amnu, kepada mereka diberikan ketenangan, keamanan, kenyamanan, kedamaian. Yang kedua, muhtadun, petunjuk. Jadi, kalau kita sedang belajar tentang sikap hanif pada Nabi Ibrahim, ternyata itulah yang menjadi terapi hebat dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sedang punya masalah, punya problem, maka pastikan akidah kita benar. Ibaratnya pohon itu perlu dirawat. Masih ingat ya gambaran pohon yang dijelaskan dalam surat yang ke-14, surat Ibrahim ayat 24 hingga 27, kaitan keimanan, sampai Allah mengajak kita berpikir, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah. Apakah kalian tidak merenung dan berpikir bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik dengan pohon yang baik? Pohon yang baik digambarkan asluha sabit wa fahuwa fis sama. Pohon yang baik itu akarnya menancap ke dalam bumi, dahannya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha, dan pohon itu berbuah dengan izin Allah. Ini gambaran pohon yang baik seperti iman yang baik tadi ya, iman yang menancap ke dalam bumi. Maka ketika punya problem, punya masalah itu lebih condong bisa bertahan. Nah, persoalannya ketika imannya sedang tidak baik, bagaimana gambaran di surat yang sama Ibrahim ayat 26-nya? Disebut dengan kalimatun khabisat, seperti pohon yang buruk juga. Pohon yang kelihatannya subur, tapi kemudian akarnya tercabut hingga mudah roboh. Inilah gambaran kondisi psikologis hari ini, di mana banyak di antara kita yang mudah mengalami gangguan psikologis, entah stres, entah depresi dan sebagainya. Maka belajar kepada Nabi Ibrahim, sikap hanif itu lurus akidahnya, benar akidahnya. Maka tadi analogi pohon, maka mari rawat akidah kita. Bisa jadi pohon itu kan tumbuh benalu, tumbuh rumput-rumput liar di sekitar pohon itu. Anggaplah ini analogi yang kita bisa gunakan untuk merefleksikan bahwa iman kita juga sama, bisa kena benalu, bisa kena rumput-rumput liar yang berpenyakit. Ya, jadi iman yang perlu dibenahi. Maka belajar dari beliau Nabi Ibrahim, sikap hanif ini lurus dalam akidah, karena akidah juga berkaitan dengan ibadah. Kesyirikan ada kaitan antara syirik dengan ibadah. Misalnya di surat yang ke-18, surat Al-Kahfi ayat terakhirnya itu ya, di surat Al-Kahfi ayat 110, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah kalian berbuat syirik dalam beribadah dengan suatu apapun. Jadi ada kaitannya antara ibadah dengan akidahnya. Jadi ibadah yang kita lakukan bisa berdampak kepada masalah akidah, masalah syirik ketika ibadahnya dilakukan dengan tidak baik. Dalam riwayat Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini, surat Al-Kahfi tadi ya 110 itu ada kisah sahabat. Kalau hari ini misalnya sebut saja Ustadz Zainal dengan Ustadz Cakim lewat di depan Ustadz Jum. Nah, Ustadz Jum sedang diomongin sama Ustadz Zainal dan Ustadz Hakim.
Ustaz Sim itu orangnya baik, hebat, soleh, wah dan sebagainya, penyayang. Nah, Ustaz Zainal dan Ustaz Hakim tidak tahu kalau Pak Zum itu dengerin, dan Ustaz Sim mendengarnya dengan senang. Oh saya. Nah maka kemudian ini sahabat datang kepada Nabi, cerita, ya Rasul, tadi ada fulan dan fulan sedang menceritakan aku, mereka lewat depan rumahku. Terus kamu senang nggak? Iya. Kata baginda, hada syirkun khafi. Ini syirik yang tersembunyi. Jadi merasa senang kebaikan disebut orang lain itu termasuk riya, itu syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Masya Allah ya. Maka kita luruskan, mudah-mudahan niat kita sholat, puasa, zakat, termasuk taklim hari ini, semoga bukan karena yang lain ya. Sholat ke masjidnya bukan li tetangga, li RT, li RW gitu ya, nggak enak sama RT, sama RW, sama tetangga, tapi lillah. Termasuk belajar kita hari ini ya. Mulai besok Pak Zainal kalau ada taklim di masjid, niatkan sholatnya dan mencari ilmu, karena ada jaminan ya. Dalam Qiyadul Hadis Sholihin ada bab tentang ilmu, dikutip sebuah hadis, walaupun ini tidak sampai terhadap hadis sahih hadisnya, tapi minimal motivasi buat kita. Man kharaja talabal ilm fahuwa fi sabilillah tayarji. Siapa orang yang keluar menuntut ilmu, maka dia sedang berjihad di jalan sampai dia kembali. Jadi Pak Zainal nanti pulang dari sini dapat pahala jihad, Pak. Tapi jangan kemudian nekat, saya mau mati syahid gitu ya, nabrakin motor misalnya. Nauzubillah, enggak ya. Mulai besok kalau ada taklim di masjid, sekalian sholat berjamaah, maka tambahkan niatnya mau belajar. Kenapa? Ada pahala jihad. Tadi ya, man kharaja talabal ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar untuk ilmu, maka dia sedang berjihad ya sampai dia kembali. Baik, jadi memiliki sikap yang hanif itu maknanya akidahnya lurus, maka Allah jamin di surat Al-An'am 82 tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya, maka Allah akan berikan kedamaian, kenyamanan, keamanan, dan juga petunjuk. Lalu sikap yang ketiga yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim adalah syakirul an'umi, mampu selalu bersyukur. Masya Allah ya. Jadi di surat Ibrahim ayat ke-7, bahkan Rasulullah SAW sampai memberikan jaminan ya, la in syakartum la azidanakum. Siapa yang bersyukur akan lazid, akan ditambah. Tapi yang tidak bersyukur maka azab Allah makin pedih. Maka dalam psikologi Islam, syukur dianggap sebagai kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Jadi syukur dalam psikologi itu lebih cenderung kepada kesadaran. Kemudian bersyukur dalam psikologi Islam itu dapat membantu individu dalam mengembangkan sikap positif, meningkatkan kesejahteraan psikologis, dan memperkuat hubungan dengan Allah SWT dan manusia lainnya. Jadi syukur ini sangat hebat dan berat ya Bapak Ibu. Saya sering ingat-ingat terus bahwa syukur itu titik terberat godaan iblis. Di surat ke-7 ayat 16 dan 17, di mana godaan iblis yang sangat berat adalah dicabutnya kemampuan bersyukur. Ketika iblis sudah bersumpah di hadapan Allah karena ditetapkan sebagai makhluk yang sesat, maka kemudian iblis akan bersumpah mengganggu kita, wa min aidihim wa min khalfihim, dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya. Kemudian iblis memberikan informasi, wala tajidu aktsarihum syakirin, engkau akan dapati mereka sedikit yang bersyukur. Maka begitu pentingnya syukur. Doanya masih ingat Pak Zainal? Nah ini dia. Kenapa bersyukur itu perlu dijaga? Karena dia penting. Kita belajar Nabi Ibrahim ternyata qanata lillah, syakirul an'umi, beliau pandai bersyukur. Maka ternyata syukur itu dalam psikologi Islam itu hal yang luar biasa hebat, berpengaruh dalam kehidupan. Maka karena itu pentingnya dan beratnya godaan iblis, maka doanya perlu dibaca.
Di antaranya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati. Masih ingat Pak Zainal? Masih hafal doanya ya? Alhamdulillah. Hafal ya? Di surat apa itu? Wah, lupa lagi Pak Zainal nih. Ketahuan ini. Faktor usia. Oke ya, tadi doanya dalam surat Al-Aqaf surat 46 ayat ke-15. Ya, perlu dibaca juga nih Pak Zainal dalam kehidupan kita sehari-hari. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati. Tadi ya, iblis itu menggoda kita setiap saat, Pak. Maka doa ini menjadi penting juga, minimal dibaca setelah selesai sholat, minimal sehari 5 kali. Kenapa perlu dibaca? Kaitannya dengan minta pada Allah perlindungan agar selalu bersyukur. Dalam psikologis itu membantu kita memberikan sugesti, Bapak Ibu. Baik, terakhir, mendapatkan petunjuk atau hidayah ini yang paling berat. Ya, jadi Allah sudah memilih siapa yang dapat petunjuk, maka dia diberikan petunjuk dalam hatinya. Ya, jadi hidayah ternyata ada dalam hati. Maka doanya apa? Rabbana la tuzi qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hafal Mas Zainal ya? Masya Allah. Surat apa tadi itu? Lupa lagi Sobat Zainal ya. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 8. Enggak, langsung dari awal tuh. Tahu asal Mas Zainal ya. Harus jam tuh Mas Zainal ya. Jadi di surat ke-7 ayat 178, mayahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang Allah berikan petunjuk, dialah yang mendapatkan petunjuk, dan siapa yang disesatkan Allah, maka dia termasuk orang yang rugi, khosirin. Maka doa tadi jadi penting ya. Ya Allah, jangan Kau goyahkan petunjuk atau hidayah yang telah Kau berikan dalam hati kami. La tuzi qulubana. Kenapa? Karena ternyata petunjuk itu ada dalam qalbu Bapak Ibu. Di surat At-Taghabun ayat ke-11. Ya, wa yu'minu billahi yahdi qalbah. Ya, siapa yang diberi iman kepada Allah, niscaya akan diberi petunjuk kepada hatinya. Maka tadi doanya agar hatinya diberikan tetap dalam hidayah Allah. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan Kau goyahkan, Kau palingkan hidayah yang telah Kau berikan dalam hati kami. Ya, ini mudah-mudahan bisa dibaca ya, dihafalkan doanya. Kesimpulannya bahwa profil Nabi Ibrahim yang ada dalam surat An-Nahl 120 sampai 122 ada 4 karakter yang bisa kita ambil karena beliau sebagai ummah, sosok pimpinan, sosok imam, panutan, tauladan ya dalam kehidupan. Yang pertama, memiliki komitmen beribadah. Yang kedua, memiliki sikap yang hanif, akidah yang lurus. Yang ketiga, mampu selalu bersyukur. Yang keempat, mendapat petunjuk. Itulah yang menjadi kebahagiaan beliau, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah ya. Nah, cerita tadi itu hanya bisa dipahami orang-orang yang cerdas. Maka digambarkan dalam surat Yusuf ayat 111-nya, laqad kana fi qasasihim ibaratun ulil albab. Sungguh kisah mereka bisa jadi pelajaran bagi orang yang memiliki ulul albab, akal cerdas. Ya, jadi tadi kisah Nabi Ibrahim, profil beliau di surat An-Nahl 120 sampai 122 itu hanya bisa diambil oleh ibrahnya oleh orang-orang yang berakal sehat, ulul albab. Mudah-mudahan kita termasuk dalam komunitas orang-orang yang ulul albab. Cerita tadi Nabi Ibrahim itu bisa kita ambil dalam
kehidupan kita. Baik, ini hadirin yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata yang tidak berkenan di hati jamaah semuanya. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu-ilmu Allah yang masih banyak yang belum kita ketahui, yang bisa kita pelajari bersama.